Jabar News TV, Najas TV. Kembali di program talk show bersama anggota KPU Indramayu, Bapak Pitahari, Pak. Ya, Pak, gini Pak, tentang penerapan pilkada sebelumnya, sesuai tahapan Pak. ya baik. Waalaikumsalam. Kami sampaikan bahwa KPU Indramayu sedang continue yang melaksanakan tahapan pilkada dari mulai awal sampai nanti akhir pelaksanaan pemilu kada serentak tanggal 9 Desember, lalu penetapan hasil perolehan suara ya dalam proses pilkada itu. Nah, untuk saat ini tahapan yang kami lakukan adalah sedang menyusun daftar pemilih sementara atau DPS ya. Kemudian terkait dengan pencalonan, kami saat ini sedang mengumumkan pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati, mengumumkan ya. Nah, nanti pendaftarannya itu kita laksanakan tanggal 4, 5, dan 6 September ya. Seluruh pasangan calon baik dari jalur perseorangan maupun jalur partai politik ya, seperti itu. Kemudian nanti dari tanggal 4 sampai 22 Desember itu, 22 September itu verifikasi persyaratan calon. Verifikasi persyaratan calon. Lalu 23 September itu adalah menentukan pasangan calon itu ya. Lalu setelah itu kita memasuki masa kampanye, yaitu 3 hari setelah penetapan pasangan calon. Penetapan pasangan calonnya tanggal 23 September. Jadi masa kampanye itu dimulai tanggal 27 September sampai dengan 8 Desember. Ya, seperti itu. Oh iya, mulainya sampai tahun ini ya? Iya, semua dilaksanakan pada tahun ini. Karena pelaksanaan pilkadanya tanggal 9 Desember. Ya, seperti itu. Apa anggota gimana kalau misalnya COVID gimana? Tentang COVID kan Oh ya, baik. lagi hangat nih. Mungkin ada beberapa poin yang gimana cara supaya pemilih tidak ada waktu jalan itu antara gimana gitu. Ya. Ya, baik. Pilkada serentak 2020 ini merupakan pilkada yang unik menurut saya ya, karena kita melaksanakan pilkada serentak di era pandemi COVID-19 ya. Dan akibat pandemi COVID-19 ini sendiri, maka pilkada serentak ini tahapannya ditunda ya. Ditunda dari yang awalnya ditentukan tanggal 23 September itu ditunda menjadi 9 Desember pelaksanaan pilkadanya, seperti itu. Nah, akibat penundaan itu maka berdasarkan penetapan Presiden tentang kedaruratan nasional bencana non alam akibat adanya pandemi COVID-19 ini, maka KPU RI juga menunda tahapan. Lalu setelah mengingat pentingnya pelaksanaan pilkada serentak ini, maka KPU RI pernah atau melakukan koordinasi dengan pemerintah melalui Kemendagri, kemudian DPR RI Komisi 2, lalu Bawaslu dan DKPP tentang penentuan pelaksanaan pilkada itu dilaksanakan kapan. Akhirnya berdasarkan persetujuan dan rekomendasi dari Gugus Tugas Nasional Penanganan COVID-19, maka disetujuilah usulan KPU RI yang pertama, yaitu tanggal 9 Desember. Waktu itu KPU RI mengusulkan 3 opsi, 9 Desember, kemudian April atau September 2021. Nah, menurut Gugus Tugas Penanganan COVID nasional itu menyetujui 9 Desember. Maka tahapannya dilanjutkan, diawali sejak tanggal 15 Juni kemarin. Iya, seperti itu. Kan bisa. Oke. Pak tadi mengenai ini boleh anggarannya nih. Anggaran Bapak. Ya, untuk melaksanakan pilkada ini kita awalnya disetujui berdasarkan perjanjian naskah perjanjian hibah daerah itu untuk melaksanakan pilkada sebesar 65,8 miliar
Namun akibat adanya pandemi COVID ini, terus kemudian adanya pembatasan jumlah pemilih, satu TPS yang tadinya menurut Undang-Undang 10 2016 itu maksimal 800 pemilih, maka dibatasi menjadi 500 pemilih. Nah, jadi dari semula sebanyak 2.426 TPS itu bertambah 805 TPS ya, sehingga menjadi total 3.286 TPS. 3.286 TPS, sehingga pemerintah daerah atau kita mengajukan kekurangan dana kepada pemerintah daerah sebesar 7,8 miliar. Jadi totalnya 65 ditambah 7 ya. Jadi 73 miliar ya, 73 miliar di situ. Nah, kemudian kaitannya dengan pemenuhan APD untuk melaksanakan tugas di era pandemi COVID ini, KPU RI juga sudah menambah anggaran APBN sebesar 11 miliar karena kebutuhannya sangat besar ya, karena untuk memenuhi kebutuhan APD. Ya. Cukup saya kira itu ya. Untuk sosialisasi kami masih gencar melaksanakan sosialisasi. Ini harapannya dengan sosialisasi yang gencar ini bisa membangkitkan semangat masyarakat, kesadaran masyarakat tentang pentingnya pilkada, sehingga kita harapkan angka partisipasinya juga meningkat dari yang sebelumnya. Oke. Ya. Demikian kami dengan Pak Kedari sebagai anggota Pak ya. Ya, anggota divisi hukum dan pengawasan. Wassalamualaikum.